Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pak Domiati yang saya hormati, yang menemani saya, Bapak Ibu Duyufur Rahman, ya, walaupun masih calon, ya, tamu Ar-Rahman yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan inayahnya. Pada pagi hari ini jam 07.30 kita akan memulai bimbingan manasik yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga terlimpah pula kepada kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di atas judulnya tadi gambarnya Pak, ya, melestarikan, menggapai dan melestarikan kemabruran haji. Secara spesifik, saya mungkin secara spesifik akan cerita tentang kemabruran haji. Kenapa mabrur yang jadi tujuan kita? Kita lihat dari ini Pak. Ya, kenapa kita berhaji? Kenapa kita berhaji? Nah, ini jawabnya ada perintah dari Allah, perintah haji dari Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada yang lain yang menugaskan saya, yang mendorong saya, ya, dalam berhaji kecuali karena panggilan Allah, karena undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam rangka mencapai mabrur nih, Bapak sudah berapa kali pertemuan di sini? Pernah cerita belum dengan tetangga, Pak? Pernah ngobrol nggak dengan tetangga? Biasanya ngobrol dengan tetangga nanti Pak Walimatus Safar Pak. Padahal Nabi mengajarkan kapanpun Bapak bepergian, pamitlah sama tetangga, minta doalah sama tetangga, sebab doa tetangga itu makbul. Apalagi berangkat haji, aja tangga udah barang hilang nebawuru, tangga lagi lelungan. Tangga yang ketempuan. Kemanapun Bapak pergi, kemanapun Ibu pergi, apalagi berangkat haji, ceritalah sama tetangga, jangan lupa minta doa sama tetangga. Karena doanya tetangga ini makbul. Ya, idza arada ahadukum safara faliwaddi ikhwanahu fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Apabila di antara kita mau pergian, pamitlah sama tetangga, mintalah doa sama tetangga, sebab doanya tetangga itu baik buat kita. Apalagi berangkat haji, jadi pulang penataran, atau kalau mau berangkat penataran, ngiras-ngirus. Bener Pak, pada penataran, nyuwun dongai Pak. Ya, nah terus yang kedua, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah uridu safaran fazid nih. Ada orang mau berangkat bepergian Pak, datang kepada Nabi, ya Rasulullah minta bekal. Apa jawab Nabi? Ya, kata Nabi, semoga Allah kuatkan ketakwaan Anda. Zidni ya Rasulullah,
tambah si Rasulullah masa mokoten mawon. Tambah yang kedua adalah ghafarallahu dzambaka. Semoga Allah ampuni dosa-dosamu. Kurang ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Semoga Anda di sana nanti akan mendapatkan kemudahan dalam urusan kebaikan dimanapun Anda berada. Ya, jadi nanti kita catat bekal ini. Ya, kalau orang ada minta pamit kepada saya, kita doakan semoga Allah kuatkan ketakwaan Anda, semoga Allah ampuni dosa-dosa Anda, semoga Anda mendapatkan kemudahan dalam urusan kebaikan dimanapun Anda berada. Oh, ada kata dimudahkan, Pak angel tak pamangkat kaji ku, Pak. Buktinya gelem kampal kumpul, kayak wis kebayang angel kayak ngapa. Ya, jadi masalah kita kumpul-kumpul di sini untuk mengurangi kesulitan kita ketika menunaikan ibadah haji. Ya, jadi kemudian buat bapak dan ibu ini, walaupun satu kelompok tidak akan selamanya rabang-rubung barang begini, Pak. Ya, peluang untuk pisah itu terjadi. Kapan aja akan terjadi. Latihan mati. Kalau mati kan nggak ada. Walaupun lagi demenan ngomongnya mati bareng. Sehidup semati. Jadi bapaknya mati ya stroke. Ibunya bergelem mati. Ibunya mati ya stroke. Bapak bergelem mati. Jadi peluang kita untuk sendiri terbuka, Pak. Haji ini adalah peluang kita belajar untuk merasa diri akan sendiri. Ya, karena itu disebutkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Anda di sana diberi kemudahan dalam segala urusan. Kaitannya dengan berhaji adalah kemudahan dalam menunaikan ibadah haji. Mendoakan yang ditinggalkan. Mendoakan yang ditinggalkan. Nah, kalau tadi ya kita minta didoakan, tapi yang ditinggalkan minta didoakan. Doanya jangan minta yang sifatnya material. Ini ada orang yang mau menunaikan ibadah umroh. Umar bin Khattab mau menunaikan ibadah umroh, pamit kepada Nabi. Derajatnya Umar bin Khattab, derajatnya Rasulullah. Ketika ada orang pamit, Rasulullah ngomong, ajak lalen karo kula, dongakaken kula makai sampai tengriku. Kurang apa kanjeng Nabi, Pak? Kurang apa kanjeng Nabi? Manusia sempurna, surga wis katon. Ya, tapi ketika ada orang minta doa, Nabi kembali mengatakan jangan lupa doakan kami sampai di sana. Doain apa, Pak? Ya doa sehat, doa takwa. Pokoknya doa kebaikan itu. Jadi buat pengalaman Bapak nanti kalau ada orang minta doa, jangan lupa kita juga minta doa. Karena doanya orang berhaji itu makbul. Makbul. Jadi mabrur. Hari doa makbul. Hari haji mabrur. Nah, haji adalah jihad utama. Nah, ini sing komplain Siti Aisyah. Kanjeng Nabi setiap ngomong jihad adalah amal yang paling utama. Jihad adalah amal yang paling utama. Ketika terjadi peperangan, kanjeng Nabi ngomong, wong wadon balik, perempuan balik. Ya Rasulullah, kapan saya mendapatkan keutamaan berjihad? Oh, bapaknya mawon si mangkat. Setiap kali kita minta, katanya jangan. Jangan, padahal kita pengen mendapatkan keutamaan. Kita pengen mendapatkan keutamaan. Jadi kanjeng Nabi, ada jihad
yang paling bagus buat wanita. Ya, ada jihad yang paling bagus buat wanita. Apa kata Nabi? Berangkatlah berhaji. Berangkatlah berhaji. Jadi buat wanita, kalau keserian jihadnya yang tidak mengucurkan darah, tidak banyak kesulitan, tapi dengan berhaji. Ilmu baru. Nanti ibu kalau ditanya, kalau mau manasik, ditanya tangga, mau kemana? Mau latihan berjihad. Ya, jangan ngomong latihan berjihad. Sebab kata jihad ini sampai hari ini masih dipelintir pengertiannya. Jihad itu pedang gambarnya. Jihad itu darah. Jihad itu senjata. Sekarang padahal senjata dan darah itu adalah nomor sekian. Yang paling utama adalah harta dan nyawa. Ya. Jadi jihad berhaji adalah sama dengan berjihad. Nah, ini motivasi untuk mencapai kemabruran. Haji masanya tertentu. Ingat Pak, berapa tahun lamanya kita nunggu. Hajinya cuma setahun sekali. Makanya ribut-ribut kemarin ada tambahan kuota untuk haji reguler. Ternyata dijual untuk haji furodah, untuk haji plus. Sing batikan, akhirnya kita tidak dapat berangkat haji. Tega-teganya sampean, orang wis anti puluhan tahun, duit dapat nyelengi puluhan tahun, ternyata haknya diambil, dijual untuk orang lain. Jadi kesempatannya sekali Pak, masanya tertentu cuma satu kali. Maksudnya Bapak berangkat sekarang, jangan ngomong gampang mangkat maning. Peluang sekarang yang ada gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan haji mabrur. Waktunya setahun sekali, tidak tiap tahun. Kalau umroh tiap bulan, berhentinya waktu ibadah haji beberapa hari berhenti, kemudian dibuka lagi umroh lagi Pak. Sepanjang ada kewajiban haji, maka tidak ada orang umroh sunnah. Ya, jadi pulangnya kapan saja. Nah, kemudian akhlak berhaji. Akhlak berhaji, walam yarfus yafsuk. Jadi ada 3 hal fasik, ya, terus sidal, ya, 3 hal yang tidak boleh dalam menunaikan ibadah haji. Benar Pak, kalau nggak kursi dewek, kalau lagi digoda penyakit. Haji menghapus kemiskinan dan dosa. Ya, jadi kalau orang ngerti memang antri haji dilakoni karena apa? Ada keistimewaan menghapus kemiskinan dan dosa. Menghapus kemiskinan dan dosa. Tabi'u bainal haji wal umroh, ikuti antara haji dan umroh. Karena keduanya akan menghapus kemiskinan dan dosa. Sebagaimana kipas angin yang berputar-putar menghilangkan debu-debu yang nempel. Paling cepat ngurangi dosa mangkat haji. Cuma ning angele beli ketulungan. Ya, kadang ada duitnya, kesempatan tidak ada, waktunya tidak ada. Ya, zaman dulu yang namanya berangkat haji pengumuman haji, berangkat. Sampai duit di sana Pak, kok dingin. Aku modal dingin. Bokat B tambah batie. Ya, sekarang buka tutup kudu ana. Dulu memang dipermainkan. Ya. Jadi menghapus dosa dan kemiskinan. Dilala wong harus mangkat haji. Ya, dilala Pak. Aming mungkin tidak seluruhnya. Kasuistis. Berdahulu gerumbul. Sedikit demi sedikit
akan kelihatan manfaat ibadah haji. Para hujaj adalah jaminan Allah. Hadal baiti din amatul Islam. Paman kharaja yauman hadal baiti min haji au mu'tamarin kana madmunan ala Allah. In qabdadahu an yadkhulul jannah, in ruddahu bi ajrin. Jadi lamun pun mangkat aja kayak nangis. Nangis siapa? Umos monogodana ditinggal. Anak pating jerentul. Umah, harta, kekayaan, anak titipan Gusti Allah. Sekarang Bapak akan mendekat kepada Gusti Allah, maka kembalikan kepada Gusti Allah karena semua adalah titipan Allah. Berhaji mendapat jaminan Allah. Kalau pulang ditambah rezekinya, kalau tidak pulang mati di sana, jamin masuk surga. Cuman punten aja anak sing niat mangkat kaji pengen mati di sana. Ya, jangan pengen mati di sana. Biasa aja lah. Tapi kalau sana mati di sana tidak usah dibawa pulang. Kenapa? Beruntung mati di sana. Ditiliki orang, didoakan tiap saat, tiap jam. Dibawa ke Cirebon, setahun sebisan dirubung uang. Setahun sebisan dirubung uang. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha, hari langkarayaan, dewekan kadang-kadang keluarga kelalen malam Jumatan dongakakan uang tua, dongakakan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi di sana setiap saat, setiap jam, setiap waktu orang beramai-ramai datang untuk mengunjungi orang yang meninggal di sana, ya. Terus wajibnya haji 1 kali. Orang Arab tanya, Pak, Kanjeng Nabi ngomong wajib haji, wajib haji, wajib haji. Orang yang ngerti agama, kalau ada aturan agama langsung merespon. Ketika Nabi mengatakan wajib haji, wong Arab takon berapa kali Rasulullah berhaji? Apa tiap tahun ya Rasulullah berhaji? Kenapa? Gampang wong Arab mangkat haji, metu sing jendela bisa, metu sing lawang guri bisa, metu sing lawang Arab bisa. Dari mana saja dia bisa karena tempatnya dekat. Ya. Mestinya Rasulullah sempat menjawab. Tapi Rasulullah lama menjawab. Berapa kali ya Rasulullah? Berapa kali ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah wajibnya haji cuma 1 kali. Wajibnya haji cuma 1 kali. Kalau 2, 3, dan 4 itu sunnah. Giliran nganter wong mangkat haji. Aja Pak Toha Ikasiano mangkat kaji mana duduk mangkat kaji nganter wong kaji. Hari kaji nomor 1. Jadi sebenarnya kalau Nabi ini berpikir untuk kepentingan orang Arab, pasti akan mengatakan tiap tahun, tiap tahun, tiap tahun. Tapi Nabi pandangannya begitu jauh. Nggak ngerti bahwa sampai di Jalan Tuparep. Belum ngerti bakal sampai ke Cirebon. Kalau Nabi mengatakan tiap tahun berangkat aja, kira-kira sampean. Nabi maka pisan kan? Wah, ketinggalan zaman. Begitulah pandangan Nabi yang sempurna. Ketika ada kewajiban-kewajiban yang berat, Nabi berpikir Allah perintahkan cukup 1 kali. 1 kali angel di Indonesia. Tapi mudah-mudahan Pak Prabowo menghendaki begitu. Dulu Pak Anies juga begitu. Pak Prabowo ingin mempermudah ibadah haji. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita akan dipercepat menunaikan ibadah haji. Jadi buat Bapak pesan saya, karena haji itu 1 kali, saya juga pesan sama teman-teman yang sering ceramah. Corong kalau ceramah haji ngomong haji 1 kali, haji 1 kali. Kenapa harus ngomong begitu? Masih ada orang yang pengen mangkat haji, kursinya patoha maning, patoha maning, patoha maning. Isunya kapan Pak? Cukup 1 kali sih ngomong mangkat haji, cukup 1 kali. Untuk giliran orang yang belum mau berangkat. Karena yang kedua itu halah sunnah, yang wajib 1 kali. Maka pesan saya, bagi yang pertama berangkat haji, jangan main-main.
tunaikan sebaik mungkin agar Bapak Ibu dapat merebut haji mabrur. Masalah kedua ketiga nanti urusan lain, tapi yang penting di hadapan mata kita tunaikan ibadah haji sebaik mungkin, karena haji itu wajibnya satu kali. Nah, ini zaman Nabi dulu Pak, ya kalau pengen mangkat gajian aja akan ngomong, aja akan cocot. Ada pengen mangkat kayak daftar mangkat dulu. Kanjeng Nabi ngomong begitu, tapi sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa segerakan. Tapi walaupun begitu segerakan, ada haji talangan. Haji talangan, beli usah nggak waseng. Haji talangan. Wah beli siapa haji talangan? Sampai ngerti beli prosedurnya haji talangan tuh. Haji talangan gua kanggo ngerebut kursi. Rebut porsi, berangkat tahun berapa, ditalangi duit bank, ya selawe juta, tapi sampean kudu lunas sampai sekian bulan, berarti uang yang ada di buku tabungan itu adalah uang saya. Ya kan, ngerti kan Bu ya? Jadi jangan sampai nanti ibu kemudian deluk yang beli sah haji talangan disili ku awalnya 25 juta, tapi diancam nih bang sampai sekian bulan kalau dia lunas soret. Saking dia pengen mangkat haji, ya ngedol ayam, ngedol bebek, sing kira-kira bulan ini selesai. Ya, nah ini ada segerakan. Karena apa kata Nabi praktisnya? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kalau niat cepat, tidak tahu apa yang terjadi besok. Karena itu rahasia besok, maka setiap kali ada niat kebaikan, segera laksanakan. Mumpung durung teka setane. Jadi kalau punya niat kebaikan, apalagi urusan haji, segera tunaikan. Karena kita tidak tahu, tapi Nabi ngancam gitu Pak. Nabi ngancam, inna abdan ashaqtu lahu badanahu wa awsa'tu lahu rizqo lam yafdillati ba'da arba'ata wamin lamahrumun. Siapa di antara hamba-hambaku yang diberi karunia kesehatan olehku, diberi keluasan rizkinya, kemudian dalam waktu 4 tahun belum ada kerembul-kerembulnya niat haji. Yo, mikir anak jangannya resa. Lagi jangannya resa. Jangannya resa. Tiap ganti belana pikiran mangkat haji. Awsa turiko lam yafdi ilayya arba'atin ya mahrumun. Maka dia diharamkan oleh Allah rezekinya. Jadi paling tidak ada niat. Jangan niat urusan dunia terus tiap tahun diperbarui, tapi tidak pernah berpikir untuk niat menunaikan ibadah haji. Dalam waktu 4 tahun, dalam waktu 5 tahun belum ada ucapan pengen berangkat haji, lamahrumun, maka rezekinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji mabrur, nih Pak. Ya, haji mabrur dengan biaya yang halal. Aja abu aja keder duit apa kinki beli warung bok bapaknya teman-teman yang laci sebelah kiri kin sebelah kanan duit apa kinki cak udah ngerti lor kidul ya. Kalau begini terjadi maka hendaklah cuci, bersihkan uang itu supaya jadi halal, bukan dengan istilah pencucian uang blesak. Tapi lamun mangkat haji, duitnya dicuci, cara mencucinya keluarkan 2,5% sebagai zakat mal yang Bapak Ibu miliki. PPN 12%, zakat cuma 2,5%, padahal serangnya beli sok bayar. Bulan beli sok bayar, oli udan beli sok bayar, oli nikmat beli sok bayar. Ada tagihan buatan Bu?
Tagihan mboten. Ini ditagih listrik bae sampai bontang manting utang alur utang indul. Karena ada ancaman, pateni listrik baru listrik. Kita menggunakan matahari berapa jam, berapa hari, berapa tahun. Pernah ada tagihan? Itulah nikmat Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri, kemudian kita keluarkan zakatnya 2,5%. Kemana zakat keluarkan? Keluarkan zakatnya ke badan amil zakat, jangan kepada perorangan. Zakat itu dalam Al-Quran disebutkan dibagikan kepada 8 golongan. Bapak Ibu ngerti sebutan? Tahu tidak bagaimana mencarinya orang? Tidak tahu kan? Titipkan ke badan amil zakat. Masalah badan amil zakat tidak mengeluarkan zakat kita sesuai dengan aturan, dosa sampean. Sanes dosa kula. Tapi kula sudah menunaikan kewajiban amanah kepada sampean. Pak, hari badan amil zakatku ganti Pak, badan amil jaket. Nah, badan amil jaket, kabukti nggak mau jaket, kabeh. Itu sempilan Pak, disempil bagian mereka untuk kesejahteraan amilnya. Untuk jangan amil, bukan ambil. Amilin, bukan ambilin. Ya, keluarkan zakatnya 2,5%, bukan zakat haji, tapi zakat harta, karena ada ketentuan menunaikan ibadah haji harus dengan harta yang halal. Ajakan cerita, ajakan ngobrol, berketangguhan tangga. Ya, yang tahu adalah pengurus badan amil zakat. Pak kula bari zakat, harta kula sekian kapan? Aturnya pripun Pak? Siapa yang memiliki harta sebesar 93 orang mat sudah dimiliki 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Wes ada mayem. Karena apa? Kata Nabi, orang yang menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, maka akan disambut oleh Allah dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Hajinya mabrur, penuh dengan pahala. Tapi barang siapa yang menunaikan ibadah haji dengan ongkos hobi satin, dengan ongkos yang kotor, sekalipun dia sama menunaikan ibadah haji dengan kita, maka ketika dia mengucapkan labbaik, Allah jawab la labbaik wala sa'daik. Tidak, kata Allah, dan kamu di sana tidak akan menemukan kebahagiaan. Hajimu banyak dosa, tidak ada pahala sedikit pun. Mumpung durung mangkat. Mumpung durung mangkat, lamun bapak ibu ngerasa yang ngerasa dewek lah, aja takon uang. Ana duit sing beli karuan mbok bapane, beli jelas mbok bapane, keluaran aja zakatnya 2,5%. Ya, lebih besar mana? 2,5% dengan 12%. 12% bulan Januari bakal diberlakukan PPN 12%. Tuku docang 12%. Tuku kin 12%, win 12%. Numpuk dosa nganggo pandane Gusti Allah sampai mati tidak pernah ada orang yang datang untuk menagih ini nggak usah diceritakan. Nah, sekarang udah haji mabrur itu ada kata albir itu baik, kebaikan. Haji mabrur adalah haji yang setimplang malangnya selalu baik. Durung alami, kalau mau ngalami ini karena sejen kalau lagi ning Cirebon sih ana wong jaluk tulung wani piro. Ya. Sampai di sana diajari kalau ada orang kesulitan, belum sampai minta tolong, mangke takbak-taken kula Bu. Saya bawakan Bu. Tidak bertanya mau dikasih berapa. Sampai di situ kebaikan orang yang berhaji. Ning Cirebon tangi subuhan jam itu. Wis tekang meko. Tangi subuhan jam 3 wis tangi. Padahal
jam 4 masih satu jam. Tapi itu di Mekah. Latihan mabrur. Nanti mabrurnya kalau sampai di Cirebon. Ya, bawa ke Cirebon, mangkat subuh ning masjid jam 3. Jadi lamun masih nganggo bakyak krak krok lewat ning tangga dibuka hordengnya patoha mangkat masjid. Padahal mah jam 3. Aji. Biasa di sana jam 3 jam 3. Ke bawah-bawah sampai di sini. Wis mangkat kaji. Mangkat kaji ya. Wis pragat salam kedua nembe merap mangkat yang masjid. Buka ordeng ika patau mangkat kaji. Kaji mangkat subuhan jam 6. Jadi mabrur itu bukan di sana, Bu ya. Mabrur dari kata abror. Dari kata abror artinya kebaikan, taat, belas kasih, dermawan dan benar. Kalau kita simpulkan, orang yang mabrur itu adalah orang yang melekat pada dirinya kebaikan, selalu berbuat baik, potensial menjadi SDM yang baik. Berapa ratus ribu setiap tahun orang Indonesia yang berhaji. Urip mengkenen baik. Ketembuan wong haji. Jare lamun haji mabrur bakal begini. Sing mangkat haji tiap tahun paling tidak ratusan ribu, tapi kangelan masih anggar kangelan. Salah siapa? Wong haji tanggung jawab. Berarti mangkat hajinya pada dolanan sampai di sana. Ya, ada tanggung jawab moral, Bu, untuk dapat merebut haji mabrur, karena yang haji yang mabrur itu doanya akan dikabul oleh Allah. Sementara kita tiap tahun memberangkatkan haji puluhan ribu. Dari sekian puluh ribu, sekian puluh tahun mestinya Indonesia sudah menjadi negara yang subur makmur loh Nawi. Kenapa begini saja? Boleh jadi mungkin hajinya sekedar main-main. Nah, orang yang penuh kebaikan, setiap doa ada kalimat wa tawaffana ma'al abror, sampai pengen mati pun hendaklah ya Allah golongkan kami, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Bukan hanya ketika hidup, sampai ketika mati pun kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan peluang kita untuk dikumpulkan dengan orang-orang yang ajaklah Pak dalam doa ini. Wa tawaffana ma'al abror, wa tawaffana ma'al abror, ya Allah tiba-tiba Engkau matikan aku dimasukkan ke dalam orang-orang yang abror. Ya. Nah, ini haji mabrur definisinya apa? Saya ambilkan dari beberapa kitab. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Apa yang disebut haji mabrur? Haji mabrur adalah orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tidak bermaksiat. Ya, tidak bermaksiat. Maksiat itu bahasa kasarnya dosa. Bahasa kasarnya dosa. Bahasa agamanya maksiat. Yang kedua, haji yang tidak dikotori dengan dosa. Ini diambilkan dari pendapat Imam Nawawi dalam syarah Imam Bukhari. Yang ketiga, haji yang diterima oleh Allah. Hajinya diterima oleh Allah. Yang keempat, haji yang gemar sedekah, memberi makan orang yang kelaparan, bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi nggak ada yang negatif, sisi negatifnya nggak ada. Setimplang malangnya orang mabrur itu baik saja, Bu. Karena memang dia karena dilatih selama 40 hari, latihannya baik. Ya. Tapi ibu ngerungombre, ada suami istri tukaran, istrinya disiram karo sambal, ya istrinya disiram karo sambal. Kenapa? Hati-hati, di sana akan muncul sifat kita masing-masing. Kalau kita tidak ingat, boleh jadi akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, Profesor Quraisy Shihab menyebutkan orang yang berhaji itu ada 3 tingkatan: mabrur, makbul, mardud.
mabrur, makbul, maksud. Ada tambahan saya kalau ngomong mabur, mabur, ya. Mabrur ini harapan, tingkat yang paling tinggi. Siapa dia? Yang saya sebutkan tadi. Makbul, biasanya makbul itu doa, ya, doa. Mabrur itu diterima oleh Allah, tapi kemudian kebaikannya bermanfaat buat banyak orang. Mabrur namanya. Tapi kalau makbul, dia bisa melaksanakan kebaikan, tapi kebaikan dia tidak bisa nular kepada orang lain. Namanya makbul. Sementara mardud adalah ditolak. Yang keempat, mabur. Siapa mabur? Petugas KBIH yang antar bapak. Sampai ning lapangan terbang balik mana? Haji mabur. Sekedar mabur balik lagi. Pilot. Ya, ada pilot yang tidak memanfaatkan waktu, dia datang, pulang, pramugari datang dan pulang lagi karena memang tugas yang dipikul di pundak dia. Pertanyaan buat Bapak dan Ibu, mana yang mau kita pilih? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kemabruran? Ada 6 persiapan yang harus kita lakukan. Ya. Dan Ibu ketahui bahwa haji itu intinya adalah gerakan. Intinya adalah gerakan. Masalah doa aja dipikiri, tapi jangan mengentengkan. Ya, jangan mengentengkan. Nanti Departemen Agama mengeluarkan buku isinya doa. Waduh, puyungnya udah bilareo. Barang umur mungkin. Saya ingat gampang susah. Golongan umur sementara golongan umur gampang ingat. Pokoknya apa? Iya kalau begini ngomong nge. Takutnya apa? Mbo akeh gemuyu apa tuh isi apa belum ngerti. Ya. Jadi ada rahasia yang mungkin sudah sampaikan oleh pembimbing yang lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu cadangan. Tapi kalau nanti dibagi buku, sebisa-bisa ya baca buku. Paham ya? Intinya adalah gerakan. Jadi badan harus sehat nih syarat pertama. Fisik dan kesehatan, mental, spiritual, material, pengetahuan, bersih diri, mengenal tempat agar tidak tersesat. Nah, ini kata kuncinya 6 untuk dapat merebut haji mabrur. Kita ulas satu persatu. Ya, fisik jasmani. Tadi saya menyebutkan intinya adalah gerak. Gerak adalah badan. Berarti badan harus sehat. Ya, badan harus sehat. Caranya bagaimana? Senam aerobik. Seumur-umur kita ya jalan-jalan. Jangan berolahraga yang berlebihan. Berolahraga sederhana. Ya mungkin dokter dulu udah menyampaikan lah. Harus bagaimana kita untuk menjaga kesehatan kita. Yang kedua jogging, jalan kaki. Ya. Jalan kaki, kalau bisa jalan kakinya panas. Ya ini aklimatisasi. Hari wong kota ke Mangkas Gunung Jati sampai ke Pasuketan, Pak. Melaku. Tapi jam 11 Mangkas Nguma. Mangkas Nguma jam 11. Selinguk. Nanti di sana begitu, Bu. Ya, karena tempat yang Ibu Bapak lewati adalah toko di kanan kirinya. Selinguk, alhamdulillah dengan adanya toko kakinya selinguk kelalen di mana berhenti, di mana tempat tinggal saya. Tidak terasa capeknya.
Jadi gerak ini adalah aklimatisasi apa nunggang angkot tinggi sampai Pasoketan, ya Pasoketan jalan kaki sampai Atakwa, Atakwa sholat duhur berjamaah. Itu latihan, tidak harus setiap hari untuk menyesuaikan diri, karena di sana kita akan mengejar waktu. Subuh gelap, duhur nanti dengan asar masih panas. Kalau kita tidak terbiasa dengan kondisi ini, mungkin akan mengganggu perjalanan kita. Ya, olahraga teratur, makan minum yang sehat, akan rujak, mulai dikurangi yang kira-kira berbahaya. Ya, coba di sana, saya melihat di di YouTube tuh ada tukang rujak, Wong Madura dagang rujak kayak Cirebon begini, jak ulang. Ya, ini golongan uang wadah sih, golongan pada rebutan. Ya, makan rujak. Tapi hati-hati, penyakit juga bisa datang dari makanan. Kata Nabi, penyakit itu urusan makan sebenarnya. Ya, kata Nabi urusan makan. Urusan bakteri, urusan virus itu jarang, Bu. Virus baru kemarin, COVID. Bertahun-tahun nggak pernah dengar yang namanya virus. Tapi banyak orang di rumah sakit karena penyakitnya karena makanan. Mangan karepe dhewe pelinganggo hitungan. Bu, ada penelitian. Orang yang rokok baru kerasa akibat rokok 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Tapi masalah makan akan terasa akibat makan 30 tahun kemudian. Baru terasa makan. Ada anak kecil stroke. Kenapa? Makanan. Kata Nabi, berhati-hatilah urusan makanan. Penyakit itu pada dasarnya adalah urusan makan. Menjaga kesehatan, tolong memperhatikan bagaimana dan apa yang harus kita makan. Yang sehat. Aklimatisasi, jalan-jalan siang. Terus yang berikutnya konsultasi dokter. Yang rasa punya penyakit pribadi, kontrol. Sehingga pada waktunya jangan sampai menghambat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji intinya adalah gerak, Bu. Sampai ada orang sakit masih dalam keadaan koma, belum dikatakan dokter meninggal, ketika wukuf harus diberangkatkan ke Arafah, namanya safari wukuf. Ya. Nah, ketika wukuf selesai kemudian ini orang dinyatakan meninggal, haji. Berhak disebut haji. Ini menyebutkan bahwa berhaji itu intinya adalah gerakan. Sebelum mati dinyatakan oleh dokter, ketika wukuf harus dibawa ke Arafah, namanya safari wukuf. Yang sakit tidak bisa jalan dibawa ke Arafah dengan ambulan, namanya safari wukuf. Ini tentang fisik, penting fisik. Ya. Yang kedua, mental dan rohani. Luruskan niat. Kata Allah, wa timul hajja wal umrata lillah. Berhajilah, berumrohlah lillah. Karena Allah. Jangan bercabang. Oh, bercabang, Pak. Ya, isin karo tangga. Tangga tukang beca wis makat kaji pindo. Isun pejabat sepisan bae durung. Ya. Itu namanya bercabang. Lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ternyata kemudian Nabi sudah membayangkan bahwa orang yang niatnya bercabang bakal terjadi di kemudian hari. Apa kata Nabi? Saya tiala umati zamanun. Bakal datang di tengah-tengah umatmu satu zaman. Yahuju agnia'uhum linnuzhati. Wa awsatuhum litijaroh. Wa aglabuhum liriyai wa sum'ah. Wa fuqara'uhum lil mas'alah.
Itu 1400 tahun yang lalu wis dikeker ning Kanjeng Nabi. Wis dikeker ning Kanjeng Nabi. Bakal terjadi zaman orang berebut berangkat ibadah haji. Tapi niatnya bukan lillah. Apa kata Nabi? Orang kayanya berebut mangkat haji sekedar untuk piknik. Linuzhati. Golongan menengahnya berangkat adalah untuk berdagang, untuk berniaga, untuk luruh bati. Pesohornya, public figurnya juga berebut berangkat untuk ria dan sum'ah. Pilkada wingi nggak bu? Pilkada wingi mau dadak-dadak mangkat haji, dadak-dadak mangkat umroh. Mau bokat tampil kampanye Haji Toha. Haji Toha. Beli disebut haji merengut bu. Beli disebut haji merengut. Ada dua nih kakang adik. Ria karo sum'ah. Ya, kalau ria petang-tang peteng-teng. Haji ki. Haji ki. Kalau sum'ah, iku mau. Pademiati nyebut kula. Nanti yang akan memberi materi Bapak Muhammad Toha. Merengut ki wong ibu. Merengut. Nah apa merengut? Haji kan ki sebut haji ya. Larang haji. Nembe barang nyebut. Nah pendelang patah merengut. Barang tindo ngomongnya. Materi disampaikan Bapak Haji Muhammad Toha. Mulai ning buri takon sing dehem sapa? Ya kun Muhammad Toha ku. Supaya krungu arane sebut arane haji. Pesohornya juga berangkat berebut haji. Liria iwasum'ah, untuk di alam dan untuk didengar namanya kalau dia adalah haji. Yang keempat, wal fuqara'uhum lil masalah. Wong fakirnya juga berebut haji. Buat apa dia berhaji? Sampai di sana untuk kenapa Pak? Minta-minta. Oh sampai di sana minta-minta. Gede bu. Satu shop Masjidil Haram berapa ribu orang tuh. Satu shop di Masjid Nabawi berapa orang tuh. Satu shop 5 kali sholat. 40 hari. Balik ngerebol nggak bawa duit. Ada yang begitu. Boleh jadi ada. Karena ini sifatnya rahasia. Ya siapa yang namanya haji itu khawatir disebut haji medit. Sedurung disebut medit ngupai dingin. Ya, lampu merah, tok. Anggap haji. Belum ngupai haji medit. Beban moral. Wis tadi haji beban moral, tidak ngasih gimana? Mau ngasih gimana? Ada yang begitu. Nanti Bapak Ibu lihat, di sana juga ada orang yang begini. Ada orang yang begini. Nabi menyebutkan, memprediksi akan terjadi zaman nanti ada 4 golongan haji. Rombongan haji Islamic Center ini mau milih yang mana nih? Milih yang pertama piknik, milih yang kedua dagang, milih yang ketiga pamer, milih yang keempat minta-minta, mau milih yang mana? Ya, mau Pak Mabrur, Pak Mabrur. Mabrur aja. Jadi ini mantapkan niat. Kenapa bisa begitu? Akan membatalkan ibadah haji kita. Niatnya bercabang. Dagang boleh nggak berangkat haji? Boleh nggak? Boleh. Tapi golongan mengkenen ki. Ya, golongan mengkenen ki. Lagi dagang, toli batie beli kira-kira. Lalen yang ibadah. Benar. Ada wong Arab bakal Allahu Akbar, bagian wong tuh kayak ande tutup. Wong Cirebon, wong wis anti rezeki kita belum gal dina bakal mungkin sembayang sukiki ketemu maning sembayang wanu aneh. Di kodot. Jadi boleh asal bapak dan ibu bisa coba doa bapak watijarotan lan tabur. Anak kan watijarotan lan tabur, dan perdagangan yang tidak merugi. Boleh dagang, tapi ingat tujuan ke sana adalah untuk beribadah. Luruskan niat.
penuhi dengan doa. Ya, belajar mulai doa. Kemudian kobarkan semangat yang tulus ikhlas. Artinya tulus ikhlas itu tanpa perhitungan. Ya, ajang hitung-hitung berapa duit yang keluar, pokoknya keluarkan aja kebutuhan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji, karena Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Tanamkan sifat takwa. Taat nih Gusti Allah. Aja takon, kenapa kudu mengkenen? Seperti ibu puasa, waktunya puasa, beli takon, kenapa puasa? Ya, kata Allah begini, itu namanya orang takwa. Kemudian albir, banyak berbuat kebaikan. Ada orang yang kelimpungan, ada orang yang keder, diajak lah. Ya, diajak. Tapi itu mentolong nih, gelang, terus apa namanya, kartu. Jangan cok tuker-tukeran. Jangan tukeran. Bagian galangnya galang perak, ibunya galangnya galang emas, ya ukur aja. Kenapa? Anak kejadian tuker-tukeran gelang, sing ketukar mati, patoha mati. Lura balik patoha masih urip. Gara-gara apa? Gara-gara gelangnya patoha. Ya, ini memudahkan kalau Bapak Ibu tersesat, karena di gelang itu ada ya petunjuk, di kartu itu ada petunjuk untuk mengantarkan ke tempat tinggal kita. Tawadu, ya, belamblo tapi pintar. Ya, iya, cara wong Cirebon bocah belamblo tapi bodoh. Ya, belamblo tapi pintar, di hadapan Allah kelihatan belamblo tapi berisi. Tawadu, tadaru, tunduk. Aja sholat Allahu Akbar. Karo Gusti Allah, sampai lagi ngomong karo Gusti Allah, sing sopan. Namanya tadaru, rendah di hadapan Allah. Jangan kasar di hadapan Allah. Qanaah. Ini kadang-kadang dipakai kesempatan, Bu. Lah uang haji si qanaah. Jadi bagian lawe tangkung cah bae. Wong gelendang angel wong haji, Pak. Ya, qanaah itu nerima apa yang ada. Nerima apa yang ada, tapi jangan jadi kesempatan untuk melakukan kejahatan gara-gara orang berhaji menerima apa yang ada. Buat kita menerima apa yang ada. Oleh hotelnya nomor semene, ya wis lah. Oleh kamarnya nomor semene, ya wis lah. Oleh antrian nomor semene, ya wis lah. Ya, kita terima apa adanya yang namanya qanaah. Kemudian sabar. Sabar tuh diem setelah kita berusaha. Ya, setelah kita berusaha. Syukur. Memanfaatkan apa yang ada. Namanya bersyukur, memanfaatkan dengan baik apa yang ada. Ta'awun, buka peluang, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Buka peluang kita. Tasamuh, hormati satu sama lain. Sebab di atas langit ada langit. Ya, jangan kita merasa tinggi menyepelekan orang lain. Hargai orang lain. Tasahul, digawe gampang. Itu yang berkaitan dengan mental rohani. Ini penjelasan yang tadi, Bu. Material. Bereskan utang piutang. Utang karo bank pripun, Pak? Telengakan bae. Ada pendapat utang ning bank kan sampai sekian tahun. Ya, janji sekian tahun. Terus yang kedua, enaknya bakal mati bebas. Nah, maksudnya ini utang yang kecil-kecil lunasi selesaikan. Ya, lunasi selesaikan. Kemudian ongkos haji yang bersih dan halal. Tadi saya sebutkan, idza kharajal hajju
binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu 'alal ghar nadahu labbaik nadahu munadi minas sama labbaik wasa'daik hajjuka mabrurun. Ya. Yang kedua, sama keluar dari rumah untuk berhaji, ketika dia menapakkan kakinya pada kendaraannya mengatakan labbaik nadahu munadi minas sama la labbaik wala sa'daik. Ya, ada dua kasus haji yang tadi saya sebutkan. Ongkos halal ketika dia menginjakkan kakinya pada pelana. Wong zaman bengen udah karo onta pelana Pak Arokin kejang. Ya kakinya ini ancik-ancik kijang bari ngomong labbaik nadahu munadi minas sama, dijawab jawaban dari langit labbaik wa sa'daik, hajimu diterima dan kamu di sana bakal menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena ongkosmu halal, kendaraanmu halal, hajimu mabrur, tidak ada dosa sesuil pun. Yang satu ngomong lagi, berangkat lagi Bu, binafaqatin khabisatin, dengan nafkah, dengan belanja yang kotor. Nadahu labbaik nadahu munadi minas sama, dijawab oleh langit la labbaik wala sa'daik, tidak aku terima hajimu. Ya, kamu di sana tidak akan menemukan kebahagiaan karena ongkosmu kotor, kendaraanmu kotor, maka hajimu bergelimang dosa, tidak ada pahala secuil pun. Rugi tidak? Rugi tidak? Makanya tadi ada motivasi saya, bersihkan duitnya, cuci duitnya, ya, dengan mengeluarkan zakat harta, bukan zakat haji, zakat harta kita yang ada di rumah selama ini belum kita bersihkan. Cara membersihkannya, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau harta ibu melebihi nisab, lebih dari 93 gram emas, berapa zakatnya? 2,5%. Kalau udah dimiliki setahun lebih. Ya, bekal keluarga untuk jangan dibawa semua duitnya. Ya, jangan dibawa semua, bagi 3. Sepertiga dibawa, sepertiga untuk belanja, sepertiga lagi membackup setelah pulang haji. Benar. Jangan pragat kaji, entong bebek, entong ayam, dewe wedu siji mati pisan. Iya, Bu. Makannya apa? Ya beli haji. Ada disebut haji miskin. Siapa haji miskin, Bu? Imam Bonjol. Imam Bonjol itu disebutnya haji miskin, tapi bukan miskin harta mungkin ya. Jadi ini ada ketentuan, kayak misalnya ibu korban. Ya, ibu korban biasa nih makan sepertiga dibagikan, sepertiga dibungkus taruh di rumah. Kalau korban sendiri supaya ajar ruwet, masih mending titip ning panitia, titip kula. Mung cuman ka bapak kula, ponakan kula, bibi kula kira mana? Anak pengaturan. Ya, sepertiga dimakan, boleh. Jadi kalau ditanya, Bapak minta apa, Pak? Sampil. Minta apa maning? Ndas. Sepertiga batasannya. Boleh. Panitia aja pada ngelendang. Wis korban jaluk man. Kayak beli ikhlasnya. Beli panitia beli ngerti ngono. Hari panitia yang ngerti nawani, Bapak minta apa, Pak? Bapak minta apa? Ibu minta apa? Sampil. Ini catat. Ayo sampai salah, jalur ke sampil lu pendas. Kamu ya, harta jangan dibawa semua. Kita bawa sepertiga, tinggalkan untuk anak-anak, sepertiga belanja, sepertiga kita simpan untuk persediaan setelah kita pulang haji.
mencukupkan biaya perlengkapan pakaian. Nah, kan biasanya nanti dijelaskan oleh panitia nih bahwa ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian aja pating grembol. Mangkat nggawa koper hiji. Balik anaknya pirang-pirang. Balik anaknya pirang-pirang. Ya, sederhana aja. Karena Bapak Ibu sana akan pontang-panting, Pak. Akan pontang-panting. Jelas kalau sudah turun ke sini ada yang bantu. Tapi sana pekerjaan Ibu kan bukan hanya untuk gatang gotong. Nah, lagi kalau mangkat kaji uang Tegal Gubuk, bukan uang Tegal Gubuk. Beli ngasih uang Tegal Gubuk, Pak. Digendong, dicangking, disuning pundak. Saking beli kira-kira akeh. Anak sih ngomong jare Pak Slamet Firdaus. Pun mohon sih Kang, aja rewel, uang lagi akeh duitnya aja. Itu udah mau ngonon sih. Melas kangelan lah kan. Ya, iya, nugang sepeda bae bakal tiba nepluk lara. Ke numpang kapal mabur. Bakal kabotan nyemplung ning laut priben. Nah, jadi jangan berpikir sendiri. Berpikir kepentingan orang banyak. Ya, berpikir kepentingan orang banyak. Sederhana dalam belanja. Jadi sampai di sana belajar bahasa Arab. Wahid, Isnen, Salasa, Arba'ah. Wong wadon ning Indonesia gawene tukang anyang. Benar. Ya, benar. Baka durung bisa nganyang, durung jadi wong wadon. Buku langantar istri kula tuku kudung ning PGC. Lantai 2, pegel munga-munga. Rebutan 5.000. Munga-munga priben Bu. Balik pandai Pak, dukung mana? Aduh, pegel teman bolak-balik 5.000. Jadi tahu bahasa orang sana minimal. Mungkin nanti ada yang ngajari apa ya? Ya paling tidak Wahid 1, Isnen 2, Salasa 3, Arba'ah, Rebo, Khamis. Ya. Ya modalnya kam berapa? Kam sab'ang rial. Nganyang Ramadan. Ya, Salasa rokaatin. Salasa rokaatin maksudnya telung real. Tapi karena biasa sholat maghrib Salasa rokaatin. Ya, jadi kalau di sana kalau belum halal untuk makanan jangan ngisipi. Wong Cirebon ku tuku tauco jemune cap banteng. Tauco kudu banteng, Pak. Dudukin ke banteng. Ngisipi. Haram. Haram tuh belum sah. Nanti kalau sudah jadi, silakan. Ibu minta, mungkin bakal dia akan ngasih lagi. Jadi jadikan dulu harganya. Ini pentingnya ngerti bahasa. Ya mudah-mudahan nanti ada sesi yang berkaitan dengan bahasa-bahasa sehari-hari. Naik ngomongnya apa, mudun ngomongnya apa. Nah, tapi kan kalkulator udah belajar Bu. Wing tua-tua belajar kalkulator. Beli bisa ngomong kalkulator betul tul tambah sekian. Tiwas ngomong Arab, wong sing leyane wong golongan wong Madura, wong Kediri. Kesletot kan. Iya. Ya. Sederhana dalam belanja bekal obat-obatan pribadi. Dicatat di dalam buku kesehatan supaya tidak jadi masalah. Yang keempat, pengetahuan mendalami manasik. Nah ini, kenapa kita ada manasik? Perlunya untuk memahami bagaimana berhaji, ujungnya supaya hajinya mabrur. Kiwis pirang-pirang kali pertemuan, sudah kenal berapa orang? Bolak-balik maning teluman. Ngali-ngali dodoke. Sholat berjamaah saja, jangan matok di situ. Soal mana kenal? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Bumiku luas. Jadi engko saksi. Wakat mun beli iki pernah kene salat ya Allah. Jadi pada hari kiamat nanti bumi juga ngomong, menyaksikan kita. Makanya silaturahmi nih. Kali belajar ngomong lah. Aja angel ngomong, wis sekelompok, wis KBIH belajar ngomong di mantap orang kenal.
Ada yang mau wis kenal gampang. Lame. Jadi kan dua sabrang meten. Kan kenal sabrang uya dua apa kan ya kenal. Jangan terpisah hanya 1-2 orang. Belajar. Duduknya berpisah. Pindah supaya bisa ngobrol. Artinya silaturahmi kita kuat. Memahami tata cara ibadah dengan baik. Mulai belajar. Belajar doa. Sejarah Islam. Mungkin ada apa ya? Ada nanti sejarah Islam. Beli ngerti sejarah pelongo-pelongo, Bu. Kula lagi tawaf, muter-muter kula diikuti oleh salah seorang mahasiswa lagi belajar S2 ning ITB. Ya, bolak-balik, Pak, nangis, Pak. Pak, nangis, Pak. Kula mindal mawon, Pak. Wis pragat, kok Bapak baru 2 putaran bisa nangis? Saya nggak nangis-nangis, Pak. Hati sampean ku keras kayak watu. Sampai ngerti sejarah, muter-muter itu ada sejarahnya. Ya, muter-muter sejarah paling tidak dulu orang muter-muter tidak begini. Kita ini tempatnya enak begini. Gampang nangis, Bu, lamun ngerti sejarah. Tidak ngerti sejarah, jare wong bobos, wah, Ka'bah mengkonon bae. Jare wong bobos. Kono kana watu pirang-pirang. Watu mengkonon. Sampai nangis-nangis ya, beli ngerti sejarah. Kalau ngerti sejarah, keluar air mata. Ya, jadi pentingnya belajar sejarah. Belajar mengerti, faham bahasa Arab tadi sudah. Belajar sholat sunnah. Kadang muatan buku ya, Pak? Sholat sunnah kah? Karangan Dokter Andes Rifai ku. Anak sing gede, anak sing sedang, anak sing cilik. Sing matai bureng, tuku sing gede. Sing matai masih bisa bedakan duit 100, duit 50, sing cilik. Di sana ada petunjuk sholat sunnah bermacam-macam. Apa kerjaan kita di sana kalau tidak sholat? Nggak ada lagi pekerjaannya, Bu. Tak menganggur sholat. Kalau di sini tak menganggur ngobrol tangga. Ya, baru Allahu Akbar butuh ya tok beli sida. Di sana putu langka, tangga langka. Kita lagi sholat lah. Sholat duha dilakoni, sholat tasbih dilakoni, sholat tahajud dilakoni. Sholat sunnah kita laksanakan. Walaupun pegang uang buku. Yang penting niat kita. Tidak ada waktu tanpa sholat duha. Memahami tata cara sholat jenazah. As-sholatul mayit 1 orang. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an 1 orang. As-sholatu al-amwat banyak. Hum. As-sholatu alal mar'at ha. As-sholatu latifli sagi. Ya. Jadi ini tiap saat, tiap jam Bapak bisa menemukan sholat jenazah. Ya, mau ikut? Ya ikutlah. Wong kita juga berharap nanti kalau mati ada yang nyolati. Ya, belajar nyolati supaya kita waktu mati banyak yang jamaahnya banyak. Patau bengen lagi urip gawene ana wong mati melu nyolataken. Ya, jadi sekarang ini harus dirubah pikiran kita, Pak. Zaman dulu sih 3 shaf, sholat 3 shaf. Sekarang ada pasukan 40 orang. Ya, di masjid harus punya pasukan khusus menyolatkan jenazah 40 orang, pakai seragam. Itu yang mati. 40 orang yang menyolatkan bakal mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala nih yang mati. Pengurus masjid seragam, pasukan sholat jenazah. Siapapun yang mati, wis aja ribut siapa yang menyolatkan. Sudah ada pasukan khusus karena kata Nabi 40 orang yang menyolatkan dan orang itu punya ibadah yang baik, maka Allah akan berikan syafaat kepada orang yang meninggal. Kalau dulu kita cuma jadi telu, mertua, mantu, anak, wong telu. Sekarang pasukan 40, satu masjid 40. Formalkan pasukan
sholat jenazah. Tiap ada orang mati itu sudah keluar. Karena 40 orang yang sholat akan memberikan syafaat kepada yang bersangkutan. Bersih diri. Nah, ini tobat, mohon maaf pada orang tua, memperbaiki, meningkatkan mutu ibadah, keluarkan zakat, hindari. Nah, itu ada yang ayat, Pak. Rofas, ngomong jorok, pusuk, sholat terus maksiat jalan, STMJ. Pusuk itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sidal, debat, ya, urusan pepesan kosong, urusan pepesan kosong. Kalaupun ada urusan, ada alasannya kenapa ada urusan, ada penyelesaiannya. Jangan urusan menimbulkan kemudian jotosan, debat pepesan kosong. Ini hindari. Keluarkan zakat tadi saya ucapkan, memperbaiki mutu, meningkatkan mutu ibadah ini pribadi. Yang biasa sholat kayak kinjeng ising, tahu kinjeng ising? Tahu kinjeng ising, Bu? Assalamualaikum Bang Pak. Bang. Assalamualaikum Bang Pak. Bang. Langkah dikir, langkah doa, sibuk terus urusan dunia. Nanti mau berhaji mulai rada kayak kiai titik. Iya. Rada kayak kiai setitik aja kakek. Ya. Nah, ini terakhir. Mengenali tempat agar tidak tersesat. Ini penting, ya. Tanda-tanda alam. Jadi setiap kali Bapak Ibu turun di tempat yang baru, mandeg. Aja langsung berasat, mandeg, celinguk. Terus jangan satu orang, 2-3 orang paling tidak saling menyaksikan. Ya, saling menyaksikan tanda-tanda alam, tanda-tanda fisik, ki lawang ikin ki. Nomornya semana ki. Jadi kalau nanti kita sudah masuk, siapa yang ketinggalan di sana nanti ditunggu di sini. Siapa yang selesai duluan nunggunya di sini. Itu perjanjian. Ya. Jadi kalau nanti masuk ke Masjidil Haram, Bu, pintunya kan macam banyak nih. Nih, ini pintunya begini nih, ini Ka'bahnya di sini. Jadi ketika Bapak masuk, perhatikan Ka'bah di sini. Ya, arahnya di sini. Balik lihat ke sana. Oh, nanti kalau pulang dari sudut ini ke sana. Ketemunya di sini. Kalau pulang nanti aja muter-muter dingin. Cari pojoknya ini, terus pulangnya ke arah sana. Ya, jadi satu arah. Karena pintunya banyak, areanya luas. Tahu yang namanya tetenger. Iya. Tetenger. Tetengernya apa? Dilihat. Saling menyaksikan supaya tidak jadi ya, tanda-tanda fisik, tanda pengenal baik secara khusus. Nah, ini yang tadi saya omong, gelang, kartu, tanda pengenal jangan ditukar-tukarkan, jangan dihilangkan. Tiap hari bawa. Ini kalau bimbingan begini ada kartunya enggak? Ada enggak? Oh, ya, ning Cirebon bae kesinen. Apa mana ini ngana? Tanya, tahu nama kita, senang. Ya, senang. Tuh jadi Pak Demiati ada ID card-nya enggak? Enggak ada ya. Oh, kasih ID card untuk membiasakan kita pakai ini. Ya, kita pakai itu. Jangan ditukar-tukarkan. Dan tanda-tanda lain yang penting saya pesan keluar jangan sendiri, apalagi ibu-ibu. Minimal 3 orang. Kalau perlu satu rombongan. Kalau perlu satu rombongan. Ketua kloter ada, ketua rombongan ada, ketua ketua regu ada. Biasanya kita sendiri ya, sekelompok sendiri. Tetap kita taat pada ketua
kloter, ketua rombongan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Tapi dalam kegiatan-kegiatan perorangan, Bapak-bapak, hari ini kita akan umroh sunnah, kumpul di lobi G. Bapak G, nanti setelah di lobi kita ketemu di sebelah sana. Oh, jalan sih ketua regu, ketua rombongan udah bakal lihat kita, Pak. Yang ada nanti rombongan kita sendiri breng. Kita punya HP. Kita saling mengingatkan kalau pengen bareng, tapi minimal satu regu ini jangan sampai pisah. Kalau bisa satu rombongan, jadi satu barisan. Ya, pakai ini komando ketua regu, ketua rombongan Kementerian Agama, oke. Tapi setelah kemudian kita berjalan menuju satu tempat, kita calling, mandek dingin ya. Mandek lagi. Nah, nanti baru setelah kumpul, baru berangkat rombongan kita. Satu rombongan besar, satu regu besar, rombongan regu KBI QA. Islam Channel. Ya, sudah Pak. Masih dah. Ini Pak, yang terakhir, ya, melestarikan. Tadi menemukan mabrur, supaya lestari. Mabrur itu nanti di sini, bukan di sana. Maka ada istilah melestarikan kemabruran haji. Pertama untuk diingat, iman kita itu bertambah dan berkurang. Untuk diingat, karena godaan kita besar. Tidak akan selamanya mampu kita untuk mengamalkan apa yang di sana. Tapi kalau kita ingat, jadidu, perbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah, Arab mengkanen la ilaha illallah, Arab mengkanen la ilaha illallah, banyak memperbarui iman. Yang kedua, ingat nafsu, setan dan orang kafir. Itu penggoda kita untuk mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, itu musuh kita. Orang kafir musuh kita, setan musuh kita, kemudian nafsu juga musuh kita. Selamanya mereka selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Wasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ingat mengucapkan itu, mempertahankan kesolehan. Ya, itu di sana subuh jam sekian, di sini ya jam sekian, di sana begitu, di sini begitu. Jadi apa yang kita lakukan di sana kita bawa ke sini, namanya mempertahankan kesolehan. Bergaul dengan orang-orang soleh. Nasi ngomong barang mangkat kaji sombongnya udah bila reok. Nafsu, kampal kumpul karo kaji bae. Kan ada IP ya. Ada IP kan nih kampal kumpul kaji bae. Positifnya untuk melestarikan kemabruran haji. Negatifnya kalau kita ini eksklusif, maka jadi orang yang disengiti wong. Barang mangkat kaji sombong, gelem bergaul karo isun-isunan, karo kaji maning. Ini maksudnya bukan itu, ya. Bergaul dengan orang soleh itu maksudnya untuk mempertahankan kesolehan kita, sebab orang itu bisa berubah, jangan lupa, karena teman. Makanya kata Nabi, ketika kamu mau cari rumah, mau beli rumah, tanya dulu tangganya. Ya, tanya dulu tanya. Umay senang, tapi kalau tangganya begini beli sida. Ya, ini artinya apa? Bahwa teman itu akan membawa pengaruh kepada kita. Bergaul dengan orang soleh akan tetap bertahan jadi orang soleh, bergaya menegakkan agama. Ya, yang sudah kita dapatkan di sana terus kita lakukan sedapat mungkin. Ya, lamun bisa ngadeg kayak patoha mengkenen. Walaupun satu ayat. Ngaji aja ngerokok akan baik. Sekali-kali yang didengarkan dicatat. Sampaikan pada orang lain dengan bahasa bapak, bahasa ibu. Jadi aja nunggu kayak patoha dingin. Nunggu patoha dingin, saya tahun belajar ngomong ya Pak. Ini sih baligu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun hanya satu ayat.
mengajar. Nah ini mengajar ilmu agama tadi tuh, ngajari wong ilmu agama. Jadi haji itu jangan takut ngajar orang beragama. Baik Bapak-bapak, ini barangkali yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa Bapak Ibu laksanakan. Ya. Dan sebagai akhir dari pertemuan saya, Bapak Ibu aminkan. Saya doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balligh ashabana wa ikhwanana wa aqribana ilal Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah wa barikhum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulikal muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, antarkan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, famili kami, saudara kami untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah, dan berkahilah ya Allah mereka untuk menziarahi rumahmu dan menziarahi kuburan nabimu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sambut seruanmu ya Allah, kami terima undanganmu ya Rabb, kami datang menuju kepadamu ya Allah ya Karim, kami terima segala pemberianmu ya Allah, kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Rabb. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah ya Karim. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepadamu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Fataqabbal minna ya Allah. والملك لا شريك لك لبيك